Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Nuansa ATP, channel yang setia menyuguhkan karya-karya untuk Anda. Kali ini aku tengah berada di sebuah sungai yang menyimpan banyak kenangan masa kecilku. Inilah salah satu tempat paling favorit bagiku dan teman-teman bermain menghabiskan waktu kala kecil dulu. Kami bermain air dan mengail ikan di sini. Oh ya, dulu keadaannya tidak seperti ini. Segalanya masih indah dan memungkinkan untuk bermain-main dengan gembira. Airnya masih banyak dan juga bersih. Di sini merupakan lubuk atau dalam bahasa Jawa kedung, yaitu bagian sungai yang luas dan dalam. Namanya Kedung Sirau. Luas dan dalam air di Kedung Sirau ini membuat sangat asik untuk mandi dengan menyelam atau berenang di dalamnya. Kedalaman air juga memungkinkan kami main lompat tebing dengan aman. Bergantian kami melompat dari tebing di sisi kedung itu, terjun ke dalam air kedung, asik dan menantang. Kalau musim mancing, kami juga memancing ikan di sini. Di Kedung Sirau ini terkenal banyak ikannya. Ikan unjar, uceng, juga lele banyak didapat anak-anak ketika memancing. Oh ya, aku punya kenangan masa kecil di sini yang tidak akan terlupakan selamanya. Di mana aku pernah kena apes di sini. Aku yang mau mancing ikan, malah aku juga yang terkena pancing. Ceritanya, aku dengan banyak teman-teman bersama-sama mancing di Kedung Sirau ini. Waktu itu sangat banyak anak-anak yang mancing bersama, sehingga posisinya sangat saling berdekatan. Karena terlalu dekat, ketika salah satu teman menarik pancing dengan keras, malah meluncur ke arah wajahku. Pancing teman yang gagal menarik ikan itu malah menancap di dekat mataku. Aku yang waktu itu masih kecil jelas ketakutan. Teman yang pancingnya menancap di wajahku juga ketakutan. Kami berdua sama-sama takut dan nyaris menangis bersama. Apalagi pancing yang ada melekat di dekat mataku sangat dalam dan tidak bisa dilepas begitu saja. Kami panik, tidak tahu harus berbuat apa. Sampai akhirnya ada orang dewasa suruhan orang tuaku yang menjemputku. Rupanya sesaat setelah kejadian, ada yang memberitahu ke rumah. Saya digendong pulang, lalu dibawa ke seorang dukun sunat untuk minta bantuan melepaskan pancing di dekat mataku dengan melakukan pembedahan kecil. Dengan cara begitu, pancing bisa diambil. Aku lega dan bersyukur, merasa beruntung pancing itu hanya menancap di dekat mata. Entah apa jadinya kalau justru menancap di mata. Ngeri membayangkannya. Itulah salah satu kenanganku di tempat ini. Tapi hanya itu kenangan sedih. Sedangkan lainnya semua adalah kenangan indah. Kenangan kegembiraan bersama teman-teman. Tak ada kesedihan lain di tempat ini. Yang terasa sedih justru sekarang ini, saat ku saksikan kondisi tempat ini sudah jauh dari keadaan yang dulu itu. Bisa dikata sudah hilang keindahannya.
Tak ada lagi lubuk atau kedung yang dalam dengan air yang jernih segar, tempat anak-anak bisa bermain-main dengan gembira. Airnya sudah sangat dangkal dan relatif kotor pula. Dengan keadaan semacam ini, pasti kehidupan di dalamnya juga sudah banyak berubah pula. Pasti tidak banyak lagi ikan di dalamnya. Orang yang mancing di sini tidak akan mendapatkan ikan semudah dulu lagi. Bahkan pancingnya mungkin lebih berpotensi kecantol sampah. Sebuah keadaan yang menyedihkan sebagai gambaran nyata dari perubahan alam. Alam sudah banyak berubah, bahkan mengalami kerusakan-kerusakan parah. Kita telah banyak kehilangan sisi-sisi indah dari alam, sisi menyenangkan dan keberkahan dari alam. Alam tidak lagi banyak menyuguhkan kenyamanan, sebaliknya relatif lebih banyak menyuguhkan kegerahan. Entahlah, apakah ini masih dapat diperbaiki? Mungkin memang sulit, tapi jangan katakan tidak bisa, karena ini harus kita lakukan. Kenapa? Ya karena alam yang sekarang kita tinggal ini, yang nanti akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Tegakah kita mewariskan alam kepada anak cucu kita dalam keadaan penuh kerusakan? Dalam keadaan yang tidak lagi mampu membawa kehidupan yang lebih nyaman? Sungguh kasihan pada generasi mendatang kalau itu yang terjadi. Mari kita pedulikan ini semua bersama-sama sesuai kemampuan kita masing-masing, berpartisipasi menjaga kondisi alam. Jangan melakukan tindakan yang berpotensi merusak alam. Jangan pula mengeksploitasi alam demi keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan bagian untuk anak cucu kita nanti. Meskipun berat, menghadapi banyak tantangan dan dilema, mari tetap kita berusaha agar anak dan cucu kita juga dapat menikmati kehidupan indah, nyaman, dan penuh keberkahan dari alam seperti yang dulu kita rasakan. Demikian video kami kali ini. Semoga bermanfaat dan bila ada hal yang salah mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.